Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya berkenaan dengan izhar. Izhar ini ada 4. Ada izhar halki, izhar wajib, izhar syafawi, dan izhar qamariyah. Jadi, bagaimana cara membedakan 4 izhar ini? Jadi, terlebih dahulu kita akan lihat izhar ini satu persatu. Yang pertama, izhar halki. Izhar halki itu adalah dalam judul nun mati atau tanwin. Apakah tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan? Oke. Jadi izhar halki ini nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Alif, ha, kho, ain, ghin. Jadi izhar halki ini jelas dan tidak dengung. Jadi ketika kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka itu hukumnya izhar halki. Contoh untuk alif ini. Ini tanwin. Oke, tanwin. Ini tanwin. Jadi di sini tanwin bertemu hamzah. Jadi tanwin bertemu hamzah adalah izhar halki. Ini bacaan izhar halki. Kita baca jelas. Apa yang jelas? Tanwin jelas, hamzahnya jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca wa mata'un ilahin. Wa mata'un ilahin. Ini izhar halki. Yang kedua ini contoh untuk ha. Ini nun mati bertemu ha. Ini pun izhar halki. Kita baca jelas. Nun jelas, ha jelas. Ruziqu minha. Minha. Tidak ada dengung. Contoh yang ketiga ini tanwin bertemu dengan ha. Ha huruf izhar halki. Jadi kita baca jelas. Raghadan haitsu. Raghadan haitsu. Tanwin bertemu ha. Tanwin jelas, ha jelas. Contoh yang keempat ini tanwin bertemu kho. Kho huruf izhar halki. Jadi ini hukumnya izhar halki. Kita baca jelas. Qiradatan khasiin. Qiradatan khasiin. Tanwin jelas, kho jelas. Contoh seterusnya ini. Tanwin bertemu a. A huruf izhar halki. Jadi kita baca jelas. Syai'in alim. Syai'in alim. Tanwin jelas, ain jelas. Yang terakhir untuk izhar halki ini, tanwin bertemu gha. Gha huruf izhar halki. Kita baca qawlan ghairal ladzi. Tanwin jelas, gha jelas. Jadi untuk izhar halki adalah poinnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Itu izhar halki. Yang kedua izhar wajib. Yang mana izhar wajib? Hanya 4 ini. Dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Atau kita kenal dengan ketika nun mati bertemu ya atau nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Oke, dalam satu kalimah. Hanya 4 ini yang masuk izhar wajib. Jadi kalau dikatakan izhar, maka jelas dan tidak ada dengung. Contohnya ini. Dunya. Fil hayatid dunya.
dunya. Nun jelas, ya jelas. Contoh yang kedua ini masih sinwanun. Yang ini sinwanin. Masih nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Nah, ini pun izhar wajib. Sinwanu wa ghairu sinwan. Nun jelas, waw jelas. Nun jelas, waw jelas. Contoh yang ketiga ini, di sini qinwanun. Qinwanun ini pun izhar wajib. Kita baca qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Nun jelas, waw jelas. Contoh yang keempat ini bunyanun. Bunyanun ini kita baca bunyanum marsus. Bunyanum marsus. Nun jelas, ya jelas. Jadi untuk izhar wajib adalah 4 kalimah ini. Dunya, sinwanun, qinwanun, atau bunyanun. Atau yang lebih dikenal dengan nun mati bertemu ya atau nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Ini yang kedua, izhar wajib. Yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi itu poinnya mim mati bertemu selain mim dan ba. Maknanya, huruf hijaiyah yang 30 tersebut dikurangi mim dan ba. Maka selebihnya itu huruf izhar syafawi. Nah, contohnya ini. Ada mim mati bertemu fa. Fa termasuk selain mim dan ba. Fa termasuk selain mim dan ba, maka ini izhar syafawi. Wahum fiha. Wahum fiha. Mim jelas, fa jelas. Yang kedua ini mim mati bertemu a. A ini termasuk selain mim dan ba. A ini termasuk selain mim dan ba. Oke, jadi ini hukumnya izhar syafawi. Wa kuntum amwata. Wa kuntum amwata. Mim jelas, a jelas. Yang ketiga ini mim mati bertemu sa. Sa ini termasuk selain mim dan ba. Jadi ini hukumnya izhar syafawi. Kita baca yumitukum thum. Yumitukum thum. Nah, ini mim jelas, sa jelas. Contoh yang keempat ini. Ada mim mati bertemu da. Da termasuk selain mim dan ba. Maka ini izhar syafawi. Kita baca nusabbihu bihamdik. Nusabbihu bihamdik. Jadi poin untuk izhar syafawi adalah mim mati bertemu selain mim dan ba. Dan yang keempat, izhar qamariyah atau dikenal dengan alif lam qamariyah. Kita biasa menyebut dengan alif lam qamariyah. Poinnya adalah ada alif lam. Lamnya itu dibaca. Itu poinnya. Lamnya dibaca. Contoh yang pertama ini. Ini alif lam. Lamnya kita baca. Kita baca ayatnya. Annahul haqq. Annahul haqq. Lamnya jelas. Annahul. Lamnya kita baca. Annahul. Ini izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Contoh yang kedua ini. Ini alif lamnya. Oke, ini alif lam. Yang ini bukan alif lam. Kenapa ini bukan alif lam? Karena illa ini adalah satu kalimah. Illa ini artinya kecuali atau melainkan.
fasikin, orang-orang fasik. Jadi illa ini bukan alif lam. Dia terdiri dari satu kalimah. Jadi yang alif lam ini alif lam, ini lamnya. Kalau kita baca illal fasiqin, illal fasiqin. Lamnya kita baca illal fasiqin. Lam dibaca. Contoh yang ketiga ini ada dua di sini. Ini alif lamnya, ini alif lamnya. Kita baca Antal alimul hakim. Antal, lam jelas. Antal alimul hakim. Mul, lamnya kita baca. Ini izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Yang keempat ini, alif lamnya ini alif lam. Kenapa lam alif ini dikira alif lam? Karena ini menunjukkan isim nanti. Ini kajinya bahasa Arab nanti. Oke. Jadi alif lamnya ini alif lam. Kita baca wal ardi. Wal ardi. Lamnya dibaca wal. Wal ardi. Jadi kesimpulannya adalah untuk izhar yang empat ini, izhar halki itu poinnya adalah nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Ini izhar halki. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Sedangkan izhar wajib itu fokus kepada yang 4 ini. Dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Atau bisa juga dengan nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Yang ketiga izhar syafawi, poinnya adalah mim mati bertemu selain mim dan ba. Mim mati bertemu selain mim dan ba. Sedangkan izhar qamariyah adalah alif lam yang mana lamnya itu dibaca. Alif lam, lamnya itu dibaca. Jadi itulah perbedaan di antara izhar yang 4 ini. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.